Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku, Linda. Kita lanjut ke bab terakhir ya, bab 12. Oke, mari kita mulai. Bab 12, setan salah pilih saya. Saudara, seperti yang saya jelaskan di atas, bahwa orang yang mempelajari ilmu hitam biasanya akan suka makan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan, terutama dalam kondisi mentah, kayak cicak. Dulu sebelum saya bertobat, pernah diajar sama nenek untuk makan cicak 40 ekor, tetapi saya tidak mau. Karena apa? Saya kan anak baik-baik, saya tidak mau. Saya lebih baik mendalami ilmu dari dasar saja, tetapi saya tidak gagal seperti kakek saya. Gunanya makan cicak supaya darah di cicak, kekuatan di cicak itu masuk ke tubuh saya, tapi dengan mantra. Itu dulu sebelum saya bertobat diajar ke situ, tapi saya tidak pernah melakukan. Kalau sudah makan sekali, itu akan makan terus dan tidak bisa putus, kecuali dia bertobat terima Yesus. Karena itu seperti ketagihan. Seperti kalau pedang, keris, atau tombak, keris itu kena kutuk nikam orang sekali, dia akan nikam terus. Kalau ndak nikam, pemiliknya jadi korban. Ingat keris kan arok? Nah, terus cari korban saudara. Seperti nenek saya, waktu itu dia mempelajari ilmu santet setan kober. Sekali dia membunuh orang, dia akhirnya membunuh orang terus, sampai akhir hidupnya. Dan kalau membunuh tidak tanggung-tanggung, seluruh anak cucu dibunuh semua. Sehingga pada waktu saya bertobat dulu, waktu saya mempelajari ilmu santet, ilmu setan kober, berbagai ilmu, kakek nenek guru saya ngomong, kalau kamu jadi orang baik sekalian. Kalau jadi orang jahat sekalian. Karena apa? Karena kalau kamu sekali bunuh, kamu akan bunuh orang terus. Ini resikonya mempelajari ilmu itu. Makanya kalau kamu jadi orang baik sekalian, kamu harus betul baik. Tidak boleh membunuh, tidak boleh mukul orang. Karena kalau kamu sampai mukul orang sekali, kamu akan terus mukul. Itu juga ilmu. Ngerti saudara? Tapi saya ngomong, kalau saya memilih jalan kebaikan, sehingga selama saya belajar ilmu, tidak pernah ada tindakan kriminal. Bahkan data saya di kepolisian boleh dicek, seputih salju. Haha, karena saya tidak pernah terlibat. Paling pol mentok, saya hanya suka adu ilmu, mengalahkan berbagai ilmu apapun juga. Tapi saya kalah sama pendeta Gilbert. Jadi saya tobat sama pendeta Gilbert, terima Yesus. Saya heran sama diri sendiri karena apa? Karena saya itu sampai sekarang kemungkinan setan itu salah pilih sama saya, sehingga saya bertobat dipanggil Tuhan. Karena apa? Saya itu diajar untuk membunuh, tapi tidak bisa membunuh. Diajar mukul orang, tidak bisa mukul orang. Saya memilih untuk belajar dari dasar, walaupun harus puasa sampai setengah tahun lamanya. Sampai sekarang saya masih seputih salju, tidak pernah makan darah ayam, darah apapun saya tidak mau. Lebih baik saya belajar dari bawah. Wah, itu berat saudara, latihan fisiknya sangat berat. Harus jalan kaki, bersemedi, menghadapi udara dingin, hujan, dan panas terik matahari. Semuanya, mandi di air terjun terus-menerus supaya ilmunya menjadi sempurna. Dan semuanya ini harus dilakukan setiap hari saudara. Lebih baik saya mendalami ilmu dengan cara seperti ini daripada harus menempuh dengan cara yang instan yang mengharuskan saya makan cicak, mayat, dan lainnya. Dan akhirnya saudara, sewaktu saya memilih untuk berpihak kepada firman Allah, bagi saya itu adalah suatu tantangan yang terus-menerus. Saya memilih berjalan dalam terang. Haleluya. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan.
Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saya beritahu, kalau saudara sebagai orang percaya, tapi ada yang masih suka pergi ke dukun atau malah belajar ilmu hitam, ilmu putih, meminjam istilah yang lagi ngetren sekarang, saudara harus back to Yesus. Mari kita guncang neraka saudara dengan back to Yesus, supaya hidup saudara dipulihkan dan diberkati secara berlimpah. Pilihan ada di tangan saudara. Saudara ingin hidup diberkati atau terikat dengan kutuk. Tanya jawab. Tanya, kalau ada yang rebutan kotoran kerbau, itu bagaimana, Pak? Memang ada, biasanya untuk penglaris atau untuk belajar ilmu. Tetapi itu goblok, saudara. Pada waktu orang itu mempunyai niat untuk belajar ilmu, saat itu juga Roh Kudus undur, dan roh setan masuk, dan doanya pun tidak ada kekuatan. Semua itu sia-sia. Pak tanya, Pak, bagaimana dengan ilmu bela diri? Belajar bela diri memang ada yang secara fisik, hanya untuk kesehatan dan olahraga. Tetapi saudara harus hati-hati, karena ilmu bela diri kebanyakan pakai tenaga dalam, karena menyatu dengan alam, artinya menyatu dengan setan. Tanya, Pak, bagaimana kalau ada dukun atau paranormal yang ngajak pasiennya berdoa menurut agamanya masing-masing? Itu hanya tipuan. Sebenarnya kejawen atau kebatinan itu hanyalah pengalaman yang dijadikan doktrin. Karena penganut kejawen atau kebatinan tidak punya agama, itu hanya di KTP. Kalau mau jujur, dukun itu kalau punya anak, belum tentu anaknya dikasihkan jimat dan pusakanya. Tanya, bagaimana dengan ramuan yang dikatakan bisa menyembuhkan? Jawabnya, ramuannya tidak ada apa-apa, tetapi kalau sudah diisi, ini yang tidak boleh. Sebaiknya dihindari saja, meskipun kita sudah berdoa untuk mematahkan isinya dan sudah tidak ada kuasanya. Oke, sekian dulu untuk hari ini videonya ya. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Amin. Bye-bye.